Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan pada malam hari ini. Kita masih diberikan izin untuk bisa melihat rangkuman ayat-ayat Allah. Quran itu rangkuman ayat-ayat Allah. Kalau kita mau lihat Allah di ayat-ayatnya ini ya alam semesta ini, Pak, sebenarnya. Itu Quran surat Ali Imran 190 begitu. Jadi kita itu dikasih tahu ayatnya Allah itu ada langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liqaumin yatafakkarun. Surat Ali Imran 190. Langit. Kalau kamu lihat langit, ayatnya Allah ya langit itu. Kalau kamu lihat gunung ya datang aja ke gunung. Gitu kan? Kalau kamu lihat ayatnya Allah berupa lautan ya datengin aja lautan. Jadi jauh itu ya. Langit itu ayat Allah. Ada orang yang mengatakan langit itu tidak ada, Pak. Ada juga, boleh lah. Langit itu menurut kita adalah pandangan manusia yang terbatas. Katanya gitu. Kalau Bapak ngeliatin gunung terlalu jauh, itu kabut adanya tuh. Jadi gunungnya nggak ada sebenarnya. Nggak ada, cuma nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan mata kita itu cuma lihat kabut gitu. Itulah pandangan langit. Menurut ada orang kata langit itu nggak ada. Jadi karena pandangan manusia terlalu jauh, nggak bisa menerima jauhan itu, maka terhalang kabut. Itu langit. Ya boleh aja, nggak masalah. Tapi Allah mengatakan wabanaina fawqakum sab'an shidada. Aku bangunkan untukmu langit 7 lapis di atas kamu itu. Lah kita percaya sama orang silahkan, percaya mau silahkan. Ya kan gitu kan? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Surat Al-Baqarah tuh. Ketika aku sudah menciptakan semua ini, aku juga menciptakan langit lapis 7. Ya, Allah yang mengatakan gitu. Itu ayatnya Allah. Kalau kita ingin yakin, datang aja ke langit. Gitu ya. Nah, tapi semua itu katanya aku ringkaskan dalam Quran. Jadi kalau kau ingin tahu penjelasan langit ada di Quran. Maksudnya begitu, Pak. Kalau kau ingin penjelasan Nabi Adam ya datang ke Quran. Gitu maksudnya. Kalau kau ingin tahu lautan ya datang ke Quran. Gitu maksudnya. Kalau ingin ciptaan manusia ya datang ke Quran. Jadi inilah ringkasan sebenarnya. Ayat-ayat Allah yang seluas ini diringkas dalam Quran. Artinya apa? Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Maka kita syukur nih hari ini diizinkan Allah untuk membaca ayatnya yang paling komplit. Ini maksudnya. Ya, ayat Allah itu sama dengan tanda kebesarannya. Kalau bahasa kita ya. Tidak diizinkan untuk membacanya kecuali orang yang dicintainya. Kayak surat itu loh. Ini surat-surat Allah ini kan. Surat-surat ini kan. Kalau kita punya surat, Pak, tidak boleh dibaca kecuali orang yang terpercaya. Atau saya percaya sama dia itu. Boleh, Pak. Coba kalau kita punya surat dulu. Diobral apa disimpan-simpan gitu. Simpan-simpan, Pak. Yang diizinkan hamba atau orang yang dipilih. Quran mengatakan begitu. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Ya. Quran itu enggak sembarangan. Ini Quran ku hadiahkan kepada hambaku. Oh, Pak. Hamba Allah kayak gini. Itu pilihan Allah, Pak. Jangan protes. Kok hamba Allah kayak begitu? Jangan protes. Karena dia yang menciptakan, dia yang punya, dia segalanya, terserah dia. Nah, ini baru tuh. Baru dia tuh. Kok Allah milih orang kayak gitu? Menurut kita nggak cocok? Loh,
Yang ciptakan Allah, mau pilih siapa saja terserah. Allah nggak bisa dideteksi, Allah nggak bisa didikte, Allah nggak bisa ditekan. Itu. Kenapa kok nggak bisa? Lah, kalau Allah bisa kita tekan-tekan berarti kalah dong Allah sama kita. Gitu. Jadi Allah itu qadir, maha kuasa, terlepas dari segalanya, dia sendiri yang menentukan. Ya, Pak ya. Jadi kita diizinkan alhamdulillah bisa baca Al-Qur'an. Sekarang memang belum berguna. Saya bilang belum berguna. Sekarang ini nggak ada yang guna. Semua ajaran nggak ada yang guna, Pak. Kalau kita lihat sholat kita nih, sudah berguna apa belum? Belum. Jangan salah loh. Loh kok belum Ustaz? Nih, sholat itu Pak, sarana, bukan tujuan. Belum tujuan, baru sarana. Betul? Coba. Tujuannya ya Quran yang ngomong sendiri, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kalau kamu sholat, itu jangan bangga dulu, karena sholat itu pasti menghasilkan mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Kalau pekerjaan keji dan mungkar tidak tercegah, maka sholatmu belum berhasil. Itu ya. Jadi kalau kita baru sholat Pak, nggak usah protes, nggak usah berantem. Ah itu salah, itu aduh. Kata Allah nih, kamu baru dikasih dapur, kalau bahasa kita nih ya. Kamu baru dikasih dapur, kalau ibu-ibu nih. Dapur itu tujuannya untuk apa coba? Hah? Masak. Percuma dikasih dapur nggak bisa masak. Gitu maksudnya nih, kamu baru dikasih dapur, gitu loh. Orang kalau masuk ke restoran, yang dipuji bukan dapurnya, Pak. Apanya, Pak? Masakannya, ini amal soleh. Ini amal soleh namanya. Jadi orang masuk restoran gitu, enak lu masakannya. Loh, nggak enak dapurnya, ngomong begitu. Padahal dia tahu tuh masakan dari dapur. Benar toh? Dari dapur, produksinya dari dapur, gitu loh. Kita bisa beramal soleh, produksinya tuh memang dari sholat. Jadi kalau kita bangga dengan sholat, ya belum waktunya. Orang Allah nunggunya itu kalau bisa mencegah pekerjaan keji dan mungkar baru top. Minimal itu. Jadi kalau kita sholat kusuk-kusuk ya bolehlah, nggak masalah. Tapi ingat, itu belum tujuannya, belum berhasil. Baru kita dikasih sarana, Pak. Ingat nih, ini diingatkan sama Allah nih. Kamu bangga dengan puasamu, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, puasa. Lah nggak masalah, kata Allah tuh. Nggak masalah. Jangan bangga dulu dengan puasa kita. Itu loh maksudnya. Loh kenapa? Loh, puasa itu kan lapar. Puasa itu kan haus. Itu ada tujuannya. Supaya hausmu, laparmu itu bisa juga mendidik dirimu. Ternyata orang lapar dan haus kok nggak enak. Maka kita diperintahkan bayar zakat fitrah. Betul Pak ya? Tujuannya apa untuk zakat fitrah coba? Itu apa? Tujuannya supaya bisa memberi makan atau minum gitu ya kepada orang fakir, miskin. Itu tujuannya kamu puasa. Bukannya puasa sendiri, bangga sendiri, sahur sendiri, buka sendiri, minum sendiri. Alhamdulillah. Ya nggak masalah sih. Tapi itu didikan belum berhasil. Sama aja orang tinju, Pak. Ada orang tinju, Pak. Tinju. Latihan tinju terus. Ditanya buat apa tinju? Oh, bertanding dong. Jadi berhasilnya tinju itu kalau sudah bertanding. Kalau tinju sendiri, tinju aja terus ngapain itu orang? Umpama gitu Pak. Ya Allah, itu dididik sama kita nih. Allah mendidik kita nih. Seperti itu Pak. Ya Allah. Haji juga begitu, katanya gitu. Ya, sholat juga begitu, puasa juga begitu, haji juga begitu. Haji mendidik kita. Umpama haji 10 kali. Perintahnya mah sekali ya. Ya kan? Ini orang dengan berapa kali Pak Haji? 5 kali. Haji dididik nih. Supaya apa haji itu didik? Loh, haji itu kan rukun Islam yang paling tinggi. Yang kelima nih. Ibarat Nabi katakan rukun Islam itu, yang haji itu naungi semua yang ada di bawahnya. Kap, itu loh Bu, genteng itu loh Pak, genteng ini. Ini rukun Islam yang 5 itu genteng. Paling tinggi. Makanya naik haji. Ada nggak naik sholat? Masa sih? Karena memang paling tinggi. Naik haji, satu-satunya rukun Islam yang ada istilah naik, ya haji itu. Padahal naik kemana? Loh.
Karena tinggi, betul. Artinya ketika kau sudah haji, itu kayak kap gitu loh, menaungi bawahanmu. Bawahanmu mungkin ada anggota tangan, anggota tubuh, apalah gitu. Yang ada kalau rumah itu ada tembok, ada pagar, ada apa itu, ada AC. Kena naungan, itu fungsinya. Fungsinya apa? Loh, ya pasti lebih dingin, lebih baik lah gitu kan. Itu baru berhasil haji. Ada loh Pak, jangan kebanggaan pergi haji itu. Bukan, sekali lagi bukan. Inilah Allah didik. Rukun Islam aja begitu didiknya. Kita nggak boleh loh Pak, sholat kayak gitu. Nah, nggak boleh, nggak, entar dulu. Jangan-jangan dia yang diterima Pak sholatnya. Loh kok bisa? Bacaannya belepotan. Ada nggak ngomong begitu? Lah pokoknya beleton bagaimana diterima Pak? Gini loh Allah katakan, baca segitu aja belepotannya itu niatnya udah nggak karuan Pak, gemetar itu baca. Jadi imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baca itu gemetar, itu sungguh-sungguh dia itu. Betul ya? Hasilnya kayak gitu. Saya manusia biasa aja kasihan lihatnya. Ya Allah, bacanya kayak gitu, begitu sungguh-sungguh. Apalagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada nggak orang sholat kayak gitu? Ada. Yang adannya juga gemetar. Ada. Siapa dia? Ada nggak di sini orangnya? Loh, ini Allah tuh nggak kayak kita gitu loh. Justru ada orang yang sholatnya kelihatannya ini Pak, ya Allah nggak benar. Itu sungguh-sungguhnya minta ampun, hasilnya kayak gitu. Sungguh-sungguh Pak, kadang-kadang kita yang sholat udah biasa nih, kayaknya santai banget ini, nggak konsentrasi, asal-asalan lah. Ini kebalik. Allah menilainya juga bisa sungguh-sungguhnya itu, Masya Allah. Kita ngaji dari dulu nggak pinter-pinter, itu bagus apa jelek Pak? Hah? Loh. Ini Allah lihat sungguh-sungguhnya loh Pak. Jangan salah. Aku nggak berani nilai orang ngaji dari dulu. Ibu-ibu sering saya omelin begitu. Ibu-ibu saya sering omelin dari begitu. Iya kan? Ngaji dari dulu nggak pinter-pinter. Tapi saya bukan sakit hati, bukan Pak. Saya juga tahu ternyata ngaji yang dilihat itu juga rajinnya itu loh, kata Nabi itu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang melangkahkan kaki menuju ilmu, langkahnya dihitung Pak. Siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, bukan pinternya kan, langkahnya, maka dia sama saja Allah mudahkan jalan menuju surga. Ayo, saya mau nanya, yang melangkahkan kaki itu mau belajar kan, istilahnya ya, mau majelis taklim dah. Apa pinternya yang dihitung? Saya tanya. Yang dihitung Allah itu langkah kakinya, apa pinternya? Nah, kalau dihitung pinternya, kira-kira kita dapat nggak kira-kira? Nggak. Ya Allah, ada yang dihitung kayak gitu, ada, gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengagungkan apa yang nggak bisa dididik tuh, Masya Allah. Makanya ini agama kita rajin sholat. Dalam Quran, wawailul lil musallin alladzina hum fi sholati wailul lil musallin. Itulah kecelakaan sholat katanya. Lu kok aneh, ada orang sholat celaka. Karena sholatnya nggak menghasilkan. Ini loh Pak Yo. Jadi hasilnya belum menghasilkan, baru sarana dia bangga. Jangan. Sarana bangga ya, bolehlah ya. Bukan mencela, bukan. Tapi kita kadang ditegur Pak. Nah, sebelum kita ngaji, saya mau nanya Bapak, kemarin tahun baru berapa hitungannya? Tahun Hijriah Pak? 1448. Sebelumnya 1439. 47, betul. Sekarang 48. Besok 40. Itu tambah apa kurang, Pak? Tambah ya? Tambah. Nah, itu hitungan dunia, Pak. Kalau kau tahun Hijriah, kamu nggak pernah suka-suka, nggak pernah gembira, nggak pernah apa ya, kayaknya gitu ya, hura-hura ya. Tapi kalau tahun Masehi kok hura-hura, kenapa coba? Ayo, jawab. Ayo, jawab. Kalau tahun Masehi kok kayaknya hura-hura semua gitu. Ya iyalah, kita juga ikut-ikutan kadang-kadang. Tapi kalau tahun Hijriah kok sepi. Kemarin saya pengajian pas malam tahun Hijriah itu di Cikunir, Pak, indah. Kenapa? Karena saya di sini sepi, nggak ada siapa-siapa. Udah saya pergi aja ke Cikunir sana.
Kenapa? Kata Allah, orang yang tahun baru datangnya hura-hura itu orang yang lupa diri. Kalau lupa diri, saya ambil Quran, Pak. Ya Allah. Surat Al-Hasr ya, disebutkan dalam ayat 18. Surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah, ya. Hai hamba-hamba Allah, orang yang beriman, kalau datang-datang tahun kayak gitu, hitung-hitunglah dirimu untuk hari esok, bukan malah hura-hura. Gitu-gitu kan? Hitung-hitunglah amalmu untuk hari esok. Maka yang bagus itu kalau ada tahun baru itu menangis sebenarnya. Kenapa kok menangis? Ternyata orang yang seringkali menemui tahun baru atau menemui ulang tahun, ternyata umurnya makin habis. Betul. Orang yang sering ulang tahun atau ketemu tahun baru, ternyata umurnya makin. Makanya kalau perlu jangan ulang tahun deh. Lupain aja biar awet umur. Karena Allah ngajarkan hitung-hitungan itu ada 4. Udah pernah saya sampaikan? Ada 4 hitungan tuh modelnya. Ada yang 1 tambah 1 0. Tambah 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 10 tambah 10 20. Itu hitungan dunia, Pak. Benar nggak? Ayo, hitungan dunia. Tapi Allah ingatkan, hitungan dunia ya tidak diketahui ujungnya. Bayangkan, di dunia ada ujungnya nggak hitungan? Hitungan dunia itu nggak ada ujungnya. 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, terus. Hitungan dunia itu nggak ada ujungnya. Kalau kita kejar, kita habis duluan, hitungannya belum habis. Benar apa betul? Diingatkan ayo, ujung hitungan dunia itu berapa? Berapa, Pak? Nggak ada yang bisa kan? Iya, kata Allah inilah hitungan itu. Yang kamu lupa, itulah hitungan tahun, hitungan hari, hitungan apa yang kamu hitung di dunia ini, maka kamu bisa ngitung, tapi ujungnya kita nggak tahu. Nggak ada ujungnya lah pokoknya. Itu hitungan dunia. 1. Istilah saya, 1 tambah 1 jadi 2. Karena hitungan toh. 2 tambah 2, ya 4. 100 tambah 100, ya 200. Hitungan dunia, Pak. Itu. Kemudian disuruh ngitung lagi, ada yang hitungan gini, Pak. Sebelum kita ngaji nih. 1 tambah 1, 0. Percaya nggak? 10 tambah 10, 0. Percaya nggak? Ayo. Gimana Pak ngitungnya coba? 100 tambah 100, 0. Gimana Pak ngitungnya, Pak? Kalau hitungan itu kita tujukan kepada hitungan umur. Coba. Hitungan umur itu kalau orang ini dijatah 100 umurnya di atas 100, dia sudah ngitung umurnya 100. Tinggal berapa, Pak? Ayo, ngomong dah. Orang ini dijatah 50 umurnya nih. Dijatah 50 nih, 50 tahun. Dia sudah ngitung umurnya, ada 50 ulang tahunnya tuh, 50 kali ulang tahun. Tinggal berapa tuh umurnya, Pak? 50 tambah 50, 0 jadinya. Loh, hitungannya di KTP mau jelas, hitungan di kertas mau jelas. Aku ulang tahun yang ke-50, begitu Pak ya. Ternyata jatahnya cuma 50. Berarti hari ini ulang tahun, besok ya hari ini. Loh, ternyata benar ya Allah, hitungan kok model-model, hitungan tuh begitu. Ini hitungan bisa dihitung tapi tidak dikasih tahu jumlahnya. Ulang lagi. Bisa dihitung nih. Umurnya berapa, Pak? 70 tahun. Terus jumlahnya berapa, Pak? Nggak tahu. Bener? Bapak ulang tahun ke berapa? 60, Pak. Jumlahnya berapa, Pak? Nggak tahu. Ini bisa dihitung, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau yang pertama tadi nggak ada jumlahnya. Kalau ini nggak tahu jumlahnya berapa umur. Bener, Pak? Baru dikasih tahu sama Allah, jumlahnya kalau sudah mati, baru ditulis tuh di kertas putih tuh. Si A lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Orang jumlah sendiri. Oh, berarti umurnya 70 tahun. Betul. Jadi baru dikasih tahu jumlah umur kita kalau sudah meninggal. Betul nggak? Jadi kalau ingin tahu jumlah umurnya,
Nah, jawab yang enak itu loh, lemes. Ini Allah kasih, kamu ngitung begitu, maka ini yang paling bahaya, katanya. Loh, bahaya gimana? Masa jumlahnya nggak dikasih tahu? Kalau jumlahnya 100 enak, udah baru kepake 50 enak, masih sisa 50 tuh enaknya Pak, kalau dikasih jumlahnya tahu no. Enak toh? Bapak umurnya masih sisa Pak Ustadz berapa? 40 lagi. Orang baru kepake 60, jumlahnya kan 100. Tuh, enak Pak, tapi Allah nggak, jumlahnya kamu nggak dikasih tahu. Kamu sudah pakai berapa? 60 Pak. Nah ini jumlahnya tinggal berapa? Kata gitu. Nabi katakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu 60 70. Ada yang 70 lebih dikit, itu sedikit katanya gitu. Makanya hari ini yang umurnya lebih 70 itu tinggal sedikit. Waduh, alhamdulillah saya belum ada. Jadi kalau umur 70 tahun itu kata Nabi orang langka berarti Pak. Kenapa? Dikit. Kalau perlu dia guyur sama air keras itu kalau perlu. Kenapa? Supaya awet. Itu udah pemberian luar biasa katanya. Lebih dari 70 tahun itu udah orang top itu. Orang sudah mendapatkan gelar. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi ya. Itu orang kalau umurnya tuh umur segitu nih, panjang umur, itu termasuk sebaik-baik manusia. Kalau amalnya baik ya Pak ya. Lah iya itu Pak. Jadi umur itu kadang-kadang kayak gitu juga. Makanya tapi ingat, dia dihitungnya itu 100 tambah 100 berarti 0. Ketika 50 dijatah, kemudian sudah 50, dia ambil, dia pakai 0. Ini hitungan juga itu. Quran surat 36, namanya surat Yasin, itu yang menjelaskan gitu Pak. Ayat yang ke-68. Jadi saya buka Al-Quran, ya Allah, ternyata benar ya, gitu kan? وَمَنْ نُعَمِّرَهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Barang siapa yang kukasih panjang umur, umurnya itu panjang, kelihatannya karena hitungan dia itu ya, 1, 2, 3, sampai 70 kan panjang ya Pak ya, hitungan dia itu. Panjang umur, maka sebenarnya aku kurangi itu. Kalau jumlahnya 75, sekarang dia hitung sudah 70, berarti aku kurangi sebenarnya umur itu, tinggal 5 tahun. Istilahnya begitu. Ya Allah. Itulah hitungan kalau kita hitung dengan umur. Bukan tambah. Tapi ada hitungan yang nomor 3-nya ini 1 tambah 1, 700. 1 tambah 1, 7, bisa jadi 1 juta. Bisa jadi nggak bisa ngitung. 1 tambah 1 itu bisa 700 Pak. Allah katakan kalau kau hitung ya itu harus dihitung. Apa hitungannya? Saya buka surat Al-Baqarah surat 2 Pak. Ayatnya 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Manusia menghitung katanya, hitunglah. Amal manusia itu aku hitung ya seperti gabah. Kalau hitungan kau arahkan kepada amal manusia, maka hitungannya kayak gabah. 1 gabah dilempar ke sawah, dia tumbuh sekepok. Sekepok itu padi Pak ya? Pernah lihat? Itu segini Pak padi itu ya. Padahal itu ada 1 padi, tapi begitu dilemparkan 3 bulan kemudian, dia tumbuh anak-anak jadi sekepok. 1 tangkai 700 bisa nih, hitungannya itu. Sekepok itu 700. Ada juga bisa 1000, bahkan setengah kilo bisa itu. Masya Allah. Itu hitungan itu katanya. Jangan kau takut, itu 1 dibuang, aku ganti 700. 1 sama dengan 700. Bahkan Allah mengatakan lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Aku akan lebihkan dia itu. Masya Allah. Jadi hitungan apa ini kok 1 tambah 1 dari 700? Ya 1 butir dibuang, hasilnya 700. Ada itu. Maka Allah itu mengatakan, kalau kau hitung jangan cuma hitungan dunia saja. Hitung juga amalmu. Hitung juga umurmu katanya. Benar Pak? Hitung.
Jadi Bapak ini kelihatannya jalannya loyo, ini ya ngajinya ya gini-gini aja. Tapi kalau ikhlas kata Allah, aku hitung itu bukan 1 tambah 1, 2, bukan. 1 kali itu bisa 700. Maka orang yang berinfak itu diumpamakan amal soleh ya, seperti itu adanya. Ya, kita yakin betul itu. Coba kalau satu di gaji 1, nangis, Nabi aja nangis Pak. Umat ini dijanjikan Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Surat Idza Zulzilatil itu. Kalau hambamu ini beramal 1 dzarrah, maka dibalas 1 dzarrah. Nabi mendengarnya nangis, ya Allah, katanya, umatku ini nanti gimana? Umurnya pendek, amalnya jarang, ngajinya ngantuk, begitu 1 dibalas 1, nangis Nabi itu. Nangisnya gimana? Ya Allah, minta lebih dong. Gitu kan bahasa gitu ya. Dilebihkan ini ayat 1 dibalas 1 darah itu sekecil amal kecil dibalas kecil, Pak. Diperlihatkan kecil. Nabi mohon kepada Allah, datanglah surat Al-An'am. Al-An'am, Pak. Di situ diturunkan ayat 160. Bunyinya gini, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa umatmu yang beramal 1 Muhammad, aku balas 10 kali lipat. Ini ada juga balasan kayak gini nih. Tadinya cuma 1. Coba bayangkan kalau 1 dibalas 1, pakir kita, kurang lah Pak. Apa? Kita kerja sebulan aja nggak mau digajar gaji 3.000. Maunya 30 ribu atau 30 juta. 30 ribu aja nggak cukup. Gitu loh. Maunya begitu, Pak. Iya, Allah katakan 10 kali lipat. Nabi menangis untuk kita. Begitu Nabi merasa, ya Allah, itu kan 10 ada hitungannya. Nabi nangis lagi. Semoga dilebihkan, ya Allah, pahala itu. Turunlah Al-Quran tadi itu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oh, kalau 10 enggak mau ya Muhammad, aku lipat gandakan menjadi 700 amal umatmu ini gitu. 700. Ya Allah, 700 kan masih ada hitungannya, ya Allah. Mungkin begitu mohonnya, mohon Nabi mohon. Ya kalau begitu aku lipat gandakan, terserah aku. Udah berapa? Itu bahasa terserah aku dah. Itu baca ayatnya. Terserah aku dah. Allah yudha'ifu liman yasha. Aku terserah aku liman yasha. Aku kendaki terserah. Wallahu wasi'un alim, karena Allah Maha luas, Pak. Ini. Jadi Nabi itu sebenarnya ngeliatin kita kasihan, Pak, sebenarnya kalau bahasa kita nih. Kasihan, maka selalu mohon untuk umatnya. Lah umatnya dikasih kesempatan, kasih ini, nggak ada yang datang. Misalnya gitu ya, terserah aja. Itu bukan urusan lagi. Manusia tidak akan bisa menunjukkan. Manusia itu hanya memberi sarana saja. In alaika illal balagh. Ketika Nabi dakwah juga sakit, Pak, kalau nggak ada yang terima ya. Nabi Yunus juga sakit, Nabi Nuh juga sakit, tapi ditegur sama Allah. In alaika illal balagh. Kamu hanya menyampaikan saja. Inna hudahudallah. Sesungguhnya petunjuk itu miliknya Allah. Maka bersyukurlah kalau kita dikasih petunjuk. Itu maksudnya. Iya, terserah. Nggak bisa, Pak. Nggak ada yang bisa. Nabi Nuh aja 1000 tahun kurang lebih ya. 950 tahun dakwah. Ada riwayat menjelaskan cuma 6 orang. Berapa tahun, Pak? 900? Kalau di TSM ini ada orang sanggup dakwah 950 tahun, ada 6 orang kayaknya berhenti jadi ustadz deh kayaknya. Modalnya terlalu banyak. Berhenti, Pak, tapi mereka sabar. Ini. Jadi itu dari dulu, Pak. Kalau menyampaikan Nabi itu selalu ditolak, itu dari dulu, Pak. Kebenaran Quran disampaikan, orang nggak ngeh. Makanya kata Allah ini, hati manusia itu keras. Aku ciptakan batu itu keras, tapi kalah dengan hati manusia. Kata Allah dalam Quran tuh. Aku ciptakan pedang itu tajam kelihatannya tuh, tapi lebih tajam adalah Al-Quran. Kok Quran lebih tajam tapi nggak mempan untuk memukul hati atau mematahkan hati, nggak mempan. Itu berarti hati manusia lebih keras. Umar bin Khattab itu, Pak, hatinya keras waktu itu. Sebelum masuk Islam tuh, Pak, keras sekali. Dia luluh
dengan bacaan Quran. Betul? Dulu Pak. Taha ma arsalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Begitu Quran diturunkan bukan untuk mempersulitmu, wahai Umar, hai manusia, tapi Quran ini justru akan mengarahkan dan memberi petunjuk padamu. Itu Quran diterima oleh Umar. Umar belum Islam, tapi Quran sudah masuk. Saya ulangi lagi nih, Pak. Umar belum Islam, tapi Quran sanggup masuk ke dalam nuraninya hatinya itu. Begitu sudah masuk, nah, selesai itu. Urusannya begitu. Dia masuk Islam, Pak. Jadi Quran itu aneh. Dia bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang belum Islam sekalipun. Nah ini Pak, makanya orang-orang yang mau alap, orang ini itu masuk dulu tuh Quran. Saya ulangi lagi, Quran tuh masuk dulu Pak ke hatinya, baru ujungnya bersyahadat. Kan gitu ya? Alhamdulillah. Inilah Pak. Ya terakhir kita ngaji nih. Ini mukadimah aja, jadi banyak mukadimahnya daripada bacaan Qurannya ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yuk bareng. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Inilah Nabi Ibrahim, Pak. Wa'id, dan ingatlah ketika yarfa'u meninggikan Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim al-qawaidah, dasar-dasar pondasi, dasar-dasar minal baiti, dari Baitullah Ka'bah itu. Wa Ismailu, dan Ismail. Nabi Ibrahim itu bersama Ismail anaknya, Pak. Jadi anaknya itu udah diajak kerjasama tentang membangun tempat ibadah. Itu orang tuh. Itu didikan anak tuh begitu Pak. Jadi nggak dibilangin kalau bahasa kita tuh. Kalau kita nggak apa, didik anak diomongin lu, betul Pak ya? Dinasehatin melulu. Kira-kira telinga anaknya ditutup apa dibuka Pak? Banyak nasihat tuh. Ya, tapi ini ada teladan ini. Nabi Ismail itu dididik bapaknya Pak, diajak betulin Ka'bah lah bahasanya gitu ya. Diajak, Masya Allah. Jadi dia terus ada tanggung jawabnya gitu. Ismailu, Nabi Ismail, Rabbana, sambil berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, takobal, terimalah minna, dari kami ini amalan ini. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Ulangi lagi. Wa idzan, ingatlah ketika yarfa'u, meninggikan, Ibrahimu, Nabi Ibrahim, al-qawa'ida, dasar-dasar atau qawaid atau dasar-dasar atau pondasi, minal baiti, dari Baitullah, wa Ismailu, dan Nabi Ismail. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal, terimalah minna, dari kami, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Ya. Ini doa yang pertama dari Nabi Ibrahim. Jadi orang itu kalau selesai ibadah, selesai sholat, ini ada doanya Pak. Ini doalah gitulah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nih doanya minimal gitu. Karena kita baru selesai mengamalkan satu amalan, maka kita serahkan sama Allah, moga-moga diterima. Jangan sombong Pak. Pasti diterima. Ngapain doa-doa? Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Istighfar, betul. Tapi setelah itu ada doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doanya. Gitu. Nabi Ibrahim juga sadar diri. Selesai bangun Ka'bah, nggak bisa mentang-mentang selesai. Udah selesai ya pulang, nggak bisa. Doa dulu, mudah-mudahan amalannya diterima Allah. Kok ini doa Pak? Ya. Kalau sholat kok istighfar? Ya. Ini, coba Pak. Ketika kita amal ibadah yang lain, maka selesai itu diharapkan berdoa.
Tapi kalau kita selesai sholat, malah dianjurkan istighfar. Doanya ntar. Bingung kita. Tanya begitu, gimana Pak gitu? Ya, kalau kita mengerjakan satu amalan, kayaknya sedikit deh ini amalan ini. Kesalahannya sedikit. Kekhawatirannya sedikit. Maka langsung aku serahkan pada Allah. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Tapi kalau sholat Pak, selesai sholat, sholatmu selesai, rukukmu selesai, sujudmu selesai, gitu kan? Fatihahmu selesai, tapi khusyuk enggak. Nah, ini. Jadi sholat itu ada ketentuannya yang harus kita jalani, kita rasakan, yaitu khusyuk. Ini yang paling berat. Saya mau nanya, Tingkong, baca Fatihah sama khusyuk berat mana? Ayo ngomong. Ayo, baca ayat sama khusyuk berat mana? Berat khusyuk, Pak. Dia pikir baca ayat enggak, kadang-kadang kelantur baca ayat ini. Kenapa? Enggak khusyuk melayang saking enaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mikir apa aja bisa. Kenapa? Hafal Al-Qur'annya tuh. Itu yang bikin kita ini kadang enteng salatnya. Maka salat itu berat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk saja. Berat itu. Makanya selesai salat, itu berat ya? Berat. Bukannya kita langsung doa, harusnya langsung istighfar, minta ampun kepada Allah. Gitu, Pak. Karena salat itu khusyuknya itu yang berat. Bukan bacaannya, Pak. Bukan, oh ini salah, ini. Oh bukan. Khusyuknya. Makanya paling berat. Maka Nabi Ibrahim ini tidak sholat sih, membangun Ka'bah selesai doa. Itu biasa, Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Udah. Karena apa? Bagaimanapun amal manusia itu perlu diterimanya itu loh. Jangan ego diri. Sholatku sudah bagus. Iya, diterima apa enggak? Maksudnya begitu. Ini yang takutnya itu diterima apa enggak, Pak? Makanya inilah. Karena itu kita nggak bisa sombong-sombong diri. Senang-senang silakanlah, nggak masalah. Tapi ketika kita sudah ada rasa, merasa itu paling jelek, Pak. Pinter bagus, tapi merasa pinter, kok nggak jawabannya? Pinter bagus, orang bisa belajar sama dia, betul kan? Bisa lah, orang pinter. Tapi kalau merasa pinter ngajar aja nggak bisa, Pak. Ya kan gitu ya. Kalau dia pinter, kebetulan nih kita bisa timba ilmu, ngambil ilmunya. Karena dia pinter, Pak. Tapi kalau merasa pinter, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kaya, bagus. Ada infaknya dia tuh. Orang kaya, ada sedekahnya. Alhamdulillah, kaya. Ya Allah, mudah-mudahan berkah gitu ya. Tapi kalau merasa kaya, waduh ribet ini urusannya. Aduh, maka yang dilarang itu merasa dalam agama kita ini. Yang diperintah itu ya alim, kaya, gitu kan. Itu diperintah, beramal, ini jangan merasa. Nah, ini Masya Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang patut kita banggakan di hadapan Allah ketika kita sudah beramal, berdoalah. Mohon semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana teladan yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apalin tuh doanya Nabi Ibrahim, semua doa Nabi Ibrahim manjur. Di Mekah itu hampir semua terjadi doanya Nabi Ibrahim, Pak. Saya ulangi lagi nih. Di Mekah itu, yang terjadi itu hampir semuanya doanya Nabi Ibrahim. Ini Ka'bah, didoain Nabi Ibrahim, terimalah. Ya gitu kan ya, diterima doanya Nabi Ibrahim nih. Orang nggak pernah sepi itu Ka'bah. Lah bener? Nggak pernah sepi itu. Apalagi Taman Kurma yang didoakan Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah mereka, keluarga ini, buah-buahan. Lah itu buah-buah kurma, Pak. Nggak pernah sepi itu sampai sekarang. Nggak ada musimnya maksudnya. Mana ada buah nggak ada musimnya? Nah, kecuali itu kurma nggak ada musimnya itu. Widahlah, Masya Allah. Dan semua mencukupi pasar dunia. Kurma cuman segitu doang. Sekarang udah rebutan nanam kurma, Pak. Di mana-mana nanam kurma, walaupun nggak buah, betul kan? Di Indonesia subur tuh kurmanya. Buahnya mana? Orang itu anugerah udah tuh. Buahnya nggak ada, Pak. Nah, inilah satu pohon kurma gitu ya. Tapi mencukupi pasar dunia tuh. Di Tanah Abang ada nggak kurma, Pak? Banyak. Berarti percaya nggak itu kurma dari Mekah, Pak? Pulang haji, Pak. Saya juga begitu, Pak. Saya beli oleh-oleh dulu daripada haji duluan.
Karena apa? Ribet kalau beli di sana tuh. Biasanya begitu Pak ya. Tanah Abang tuh beli Pak dulu Pak, simpen dulu, baru dibagi setelah pulang haji. Lah itu bohong apa enggak Pak Ustadz? Tinggal penyerahannya. Kalau nyerahinya, ini Bu, Pak, saya kasih oleh-oleh dari Mekah. Bohong. Karena dia belinya di Tanah Abang. Ngomongnya jangan dari Mekah. Ini saya pulang haji. Ini oleh-oleh. Bohong nggak? Bohong nggak? Saya pulang haji. Ini ada bohong nggak? Itu. Jadi Bapak kalau nanti dikasih kurma orang, tergantung ngomongnya. Kalau ngomongnya begitu, Tanah Abang ya, ngomong aja begitu. Iya, pasti begitu. Inilah, jadi doa Nabi Ibrahim terkabul semua, diwujudkan di dalam kota Mekah itu. Buah-buahan semuanya ada. Yaitu doanya Nabi Ibrahim, warzuqhum ahlahu minas samarat. Berilah mereka itu rizki dari buah-buahan. Dan ini mula-mulanya, kenapa negeri itu berkah? Karena Ka'bah ini loh Pak. Karena yang dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail ini loh Pak. Makanya Mekah jadi berkah, betul nggak? Kalau nggak ada Ka'bah, kira-kira ada yang datang ke sana nggak? Kalau pindah di TSM, kira-kira pindah nggak itu rezekinya? Pindah ke TSM, datang ke TSM semua. Kenapa ke TSM? Ada Ka'bahnya. Ini orang yang sudah meninggal meninggalkan rizki ya kayak gini nih orang alim nih, orang soleh nih. Meninggal boleh, rizkinya nggak putus-putus. Berarti aku atau tidak? Coba kalau Nabi Ibrahim nggak berjuang waktu istilahnya ya Pak ya, untuk Ka'bah itu. Lah siapa yang mau datang ke sana? Saya mau nanya, enakan datang ke puncak apa enakan datang ke Mekah Pak? Kalau nggak ada Ka'bah nih? Ya enakan puncak lah, di mana-mana. Kalau nggak ada Ka'bah kalah sama puncak. Kenapa? Orang Mekah kenal banget sama puncak. Kenal banget. Kalau dia cerita Indonesia ini, Indonesia itu nggak begitu dikenal. Tapi kalau puncak sama Bali, Pak, oh, kenal betul dia Bali, puncak. Bayangin aja. Nah, itu kurang ajar apa itu. Ya, nggak apa-apa, itulah Allah jadikan itu ada rizki di mana doa-doa Nabi kadang-kadang tidak menikmati tapi ditinggalkan keluarga atau ahli waris atau manusia sesudahnya. Begitulah semuanya orang soleh. Mudah-mudahan kita dituntun Allah SWT. Sedikit demi sedikit ngaji. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk, karena tidak boleh mengharapkan kapan katamnya yang ngaji. Jangan Pak, jangan. Kalau Bapak minta katam berarti cepat-cepat umurnya putus. Kok bisa? Karena ini nggak bakalan katam petunjuk ini. Quran itu nggak bakalan habis sampai hari kiamat, betul. Yang meninggal kita duluan. Makanya kalau mengharapkan Quran kapan tamatnya ya, kebalik ngomongnya. Karena ini petunjuk nggak akan diputus sama Allah sampai hari kiamat. Namanya petunjuk kok. Gitu loh. Kalau kita memang ditakdirkan begitu ya. Begitulah. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Sedikit demi sedikit kita berbicara, kita ingin mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran, ternyata rangkuman dari ayat-ayat Allah yang di bumi, langit dan isinya. Nanti Quran ini diringkas kemana? Dan diringkas kemana? Dan diringkas kemana lagi? Insya Allah minggu depan kita jelaskan. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.